Itu bener nggak? Bener nggak yang diminta itu? Neraka jahanam, bener nggak? Bener nggak? Hah? Bener? Ya, kalau yang B apa B? B itu yang nggak mau sedekah. Kalau ladza untuk yang nggak mau bersedekah dan nggak mau zakat. Oh, kamu mau sedekah nggak? Oke, kamu mau zakat nggak? Oh, berarti seenggaknya kamu nggak bakal masuk ke ladza ya? Oke, bagus. Kalau yang C, Kalau dia disediakan gemar mengumpulkan harta. gemar mengumpulkan harta, beneran nih? Waduh. Apa neraka apa tuh? Hutoma. Itu bagi orang yang gemar. Kamu suka nggak mengumpulkan harta? Oh, masih ada lanjutannya, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Udah. Mengumpat. Oh, ini yang tadi apa? Hutoma ya? Yang hutoma tuh neraka hutoma buat orang yang pertama ngumpulin uang. Oh, harta ya? Ngitungin uang apa harta sih? Oh, yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Terus buat siapa lagi? orang yang suka ngumpet dan mencela. Ngumpet di mana? Oh, mengumpat. Beda, ngumpat sama ngumpet beda. Beda. Kalau ngumpet, mengumpat, ngatain orang ya. Oke, waduh. Ini kayak deket ke sini deh. Apa ngatain orang terus? Mencela. Waduh, terus menghitung harta. Waduh. Iya. Mengira bahwa harta tersebut dapat mempertahankannya. Oh gitu. Nah, kira-kira kamu sama yang hutoma dekat nggak nih? Dekat nggak? Kenapa dekat? Karena kita sering. Oh, kamu suka mengumpulkan harta, ya? Waduh, saya juga suka ngumpulin harta juga nih. Gimana? Terus apa lagi? Tadi? Mengumpat. Oh, mengumpat saya masih aman lah. Mengumpat tuh kayak gimana? Hah? Ngatain orang. Kamu pernah nyatain orang? Waduh. Terus apa lagi tadi? Ngumpulin uang, mengumpat, terus mencela. Kalau saya kayak aman kali mencela mah. Kalau kamu mencela? Mencela tuh apa sih? Sama ya? Oh, berarti sama. Terus apa lagi? Mengira bahwa hartanya dapat mempertahankannya. Oh, kalau ini aman. Jadi maksudnya berarti yang itu aja tuh, kalau ngumpulin harta tapi ngerasanya harta itu bakalan nyelamatin dia, Tuhannya. Bedanya apa sih? Bedanya begini. Kalau kamu ngelakuin sesuatu karena uang, berarti Tuhan kamu uang kan? Simpel begitu. Nah, mulai dari sekarang ngelakuin sesuatunya karena apa? Nah, lagi-lagi begitu. Berarti kan ada orang soleh yang suka ngumpulin uang, ada orang yang nggak soleh terus sukanya apa? Ngumpulin uang. Sama perilakunya, sama-sama apa? Sama-sama ngumpulin uang. Tapi kalau orang soleh tetap benar apa salah? Tetap benar. Tapi kalau orang nggak soleh tetap salah. Perkaranya cuman kamu nggak soleh aja. Contoh, misalkan yang kedua apa? Tadi ngatain orang. Oke, saya pernah nggak ngatain kamu goblok? Pernah nggak? Sering. Tiap masuk. Ya Pak? Kalau menurut kamu, saya mau masuk neraka nggak karena ngatain kamu goblok? Kenapa enggak? Karena memang kenyataannya begitu kan. Justru kalau saya ngomong kamu pinter, dosa nggak? Kenapa? Karena bohong. Makanya masalahnya tuh orang nggak soleh. Misalnya nih, kan saya ngatain kamu goblok, kamu ngerti, paham. Terus misalnya Agung ngatain Roman goblok. Loh, sama kan? Berarti apa? Masalahnya ya balik kayak gitu. Masalahnya nggak soleh sih. Kalau kamu soleh, ya mau ngumpulin uang jadi bener. Mau ngatain orang,
Jadi, tapi saya bukan niat nyatain, ngomong seadanya aja. Kalau kamu bener masih goblok. Karena apa? Emang menurut kamu saya pintar juga? Sama-sama masih ngerasa goblok. Sama. Apa sih acuannya orang goblok itu? Kenapa orang ini goblok, kenapa enggak? Kenapa goblok? Karena sedikit yang tahu, sedikit pengetahuan. Karena sedikit pengetahuan. Sama, pengetahuan saya juga dikit. Sama. Nah, sebenarnya kan otak kamu sama otak saya kalau dikiloin, kira-kira beratnya sama apa beda tipis? Bisa jadi sama, bisa jadi beda tipis. Terus apa sih yang bedain kok? Kesannya di otak isinya bagus, sedangkan kamu di otak isinya jelek, padahal volumenya sama. Kamu pernah nyimpen file nggak? Nyimpen file di komputer. Katakanlah otak saya cuma 1 MB. Otak kamu juga sama 1 MB. Tapi beda di mananya? Beda di isinya. Jadi gini, gimana sih caranya biar otaknya bagus? Gimana? Kalau menurut kamu? Dibiasain apa? Dibiasain isi yang bagus-bagus. Kamu isi otak dari mana? Dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar. Kamu biasanya ngelihat apa? Biasanya ngelihat Rohman. Akhirnya di otak kamu ada Rohman nggak? Ada. Nah, dengan ngelihat Rohman itu ngebuat otak kamu bagus apa enggak? Enggak. Nah, kalau enggak, nggak usah dilihatin terus. Itu salah Rohman apa salah kamu? Salah kamu. Oke ya, karena kamu memilih untuk ngelihat Rohman. Nah, mulai sekarang gimana nih biar otak kamu bagus nih? Langsung pengen dibenerin kan otak kamu kan? Nah, sekarang kita benerin, kita pengen ngelihat apa nih? Biar otak kamu bener. Dengan cara ngelihat bener, kamu pengen ngeliatin apa? Ngelihat pengajian? Iya apa enggak? Ngelihat kajian? Iya apa enggak? Oke, emang dengan ngelihat kajian bikin otak kamu bagus? Kenapa? Karena seenggaknya yang kamu lihat contoh orang pergi ke kajian. Kajian tuh ngomongin apa? Ngomongin tentang ilmu. Oke, seenggaknya itu yang bagus. Terus masalah denger. Kamu sekarang seringnya dengar apa? Biasanya aja. Hari ini udah dengar apa aja? Dengar latihan, main hado gitu kan. Oke, bagus gak? Bagus. Emang yang kamu dengar itu doang? Enggak kan? Banyak. Tapi banyak semuanya gak penting. Ya. Akhirnya apa? Mulai dari sekarang di otaknya langsung ini aja. Kalau penting, tempelin di otaknya, di save. Kalau gak penting, lupain. Ngapa gak? Oke, gitu aja ya. Pokoknya sekarang belajar tuh karena memori kita sama. Pastiin yang dimasukin di otak kamu tuh memori-memori yang bagus, yang baik. Contoh nih misalnya, yang kamu jago banget, misalnya kan kamu jago main ML kan? Jago nggak? Pinter nggak? Pinter. Saya bisa main ML nggak? Nggak bisa. Goblok nggak? Enggak. Loh, ya goblok. Goblok apa? Goblok main ML kayak gitu. Cuma di otak saya ML nggak penting. Akhirnya nggak usah dipainin. Karena kalau menurut kamu setuju nggak ML penting apa enggak? Kalau menurut kamu enggak. Kalau menurut kamu penting, mainin aja kan menurut kamu penting. Tapi kalau menurut kamu nggak penting, nggak usah dimainin kan menurut kamu nggak penting. Berarti nanti misalkan nih setelah ini kamu mutusin main ML penting. Ya lanjutin main ML-nya. Tapi kalau setelah ini kamu mutusin main ML gak penting pak, berarti ngapain? Stop. Karena apa? Kalau kamu udah mutusin main ML gak penting, terus kamu lanjutin main ML, berarti kamu ngelakuin hal yang gak penting. Sayang otak kamu. Sayang kan? Memorinya segitu doang diisi sama hal yang gak penting. Oke, ngerti ya? Oke, itu bagi otak-otak kamu yang suka di dalam otaknya ada ML. Sekarang anak-anak sekarang selain otak ML, otak apa lagi sih? FF. Ya udah berarti itu setara lah ya. ML, FF setara. Wah gila, beneran? Iya, Bang. Nggak, otak-otak kamu bener mikirin judi?
Iya itu kan orang-orang enggak. Kita nggak mikirin orang-orang, kita nggak pengen benerin otak orang kan. Saya pengen bener otak kamu kan. Otak kamu tadi ML. Menurut kamu sekarang ML penting apa enggak? Enggak kan? Berarti kalau kamu ngelakuin tetap main ML, berarti ngelakuin hal yang enggak penting. Sayang memori otak kamu buat ngingetin kayak begitu. Ya sekarang problem di otak kamu apa lagi? Selain ML, udah cukup? Ada lagi nggak? Oke, cukup ya? Ya udah bagus lah kayak gitu. Ya udah, mulai dari sekarang kayak begitu. Kita sering ngelihat kajian. Kajian ilmu yang baik. Terus kita sering dengar apa? Dengar kajian. Dengar ilmu yang baik. Lama-kelamaan otaknya baik nggak? Baik. Nah enak. Kalau otak udah baik, mulutnya jadi baik nggak? Baik. Bakalan ngata-ngatain orang nggak? Jadi enggak. Jadi aman dari neraka. Apa tadi? Kok neraka? Neraka apa? Kenapa jahanam saya skip? Karena kamu nggak ngarah lah masuk jahanam mah. Tadi kata jahanam apa? Kata yang masuk jahanam siapa? Duraka sama? Kan nggak mungkin kamu duraka sama Allah kan nggak mungkin. Makanya saya skip. Nah repotnya ini yang Hutomo ya? Kan kamu kan suka ngatain orang, suka ngitungin duit. Ya, nah, makanya itu yang harus dirubah. Semoga aja nggak masuk neraka Hutomo. Oke ya, ingat ya tadi Hutomo buat siapa? Ya buat ngata-ngatain orang lah ya. Ya udah. Pokoknya stop ngatain orang. Kamu kan nggak ngarah masuk Hutomo. Ya. Oke. Terus neraka apa lanjutnya? Sa'ir. Ini buat siapa nih? Orang kafir yang mengikuti setan. Oh, kalau ini kamu nggak ngarah ya? Aman ya? Aman. Ya udah, lanjut apa? Sakor. Ini buat siapa? Orang yang telah diberikan kelapangan dan keberlimpahan oleh Allah. Enggak, ini orang yang menyombongkan diri dan orang yang menyombongkan diri dan menghafal Al-Quran dan sihir. Ya udah, simpelnya sakor ini buat orang sombong ya. Waduh, kamu sombong nggak? Ah, kamu sombong nggak? Aman ya? Tapi apa sih hal yang kemungkinan bikin kamu sombong apa sih? Oh, kamu lihat deh. Kamu pernah ngeliat contoh orang sombong nggak? Pernah ya? Biasanya orang sombong karena apa? Nilai. Karena nilai. Ya. Maksudnya karena nilai gimana? Ini kayak Roman dari 100, nih gue 100 sendiri. Waduh, gitu doang. Malu. Kan contoh. Tapi bener kenyataan kan ada anak yang dapat nilainya 100, terus bisa disombongin. Iya. Goblok itu. Karena apa sih? Emang kamu itu pinter yang nilai itu kertas. Kayak gini deh. Misalnya kamu nyebut saya pinter. Terus kamu ngomong saya, wah Pak Imam goblok gitu kan. Oke. Terus saya nggak terima. Mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Panggilan Dr. Mozaki kelas 12. Mozaki. Oke. Kayak gitu pengumuman dikit tapi pas gitu. Nggak usah kelamaan. Kayak misalnya kamu ngatain saya goblok deh. Terus saya nggak terima. Wah apa? Gue pinter. Nih gue bawa surat ulangan, kertas ulangan gue gitu nggak? Enggak kan? Maksudnya kamu pinter apa enggak tuh bukan dinilai kamu sebenarnya. Tapi di mananya? Kelakuannya kan? Kelakuannya. Kalau kelakuan kamu bagus berarti itu efek dari otak yang bagus. Kalau otak kamu bagus, kelakuan kamu bagus gak? Dan gak ngarah ngelakuin hal yang jelek, gak ngarah. Oke ya? Berarti harusnya sih gak ada lagi yang sombong-sombong karena dapat nilai. Iya kalau nilai itu beneran kamu hasil otak kamu sendiri. Yang bikin tambah goblok lagi kalau isinya itu kamu dapatnya dari orang, dapat dari nyontek. Kamu nyalin dapat 100 hasil dari nyontek dan kamu sombong. Nyombongin apaan kalau gitu kan? Nyombongin kegoblokan sendiri kan? Kayak mulai dari sekarang berarti ya udah. Nanti kalau misalkan dapat nilai agama 100 biasa aja.
Atau apa sih pelajaran yang gampang? Apa pelajaran yang gampang? MTK. Gampang rasa beneran. Apa bahasa Indonesia? Dapat nilainya berapa? 55. Masa iya sih? Beneran bahasa Indonesia 55? Iya. Siapa yang bahasa Indonesia 55 siapa? Gak ada kan? Bahasa Indonesia gak ada kan yang dapat 55? Berapa? 55. Varian 55. Kenapa? Apa belajar kemana? Gak belajar. Bukan, emang bahasa susah ya? Itu mah sebenarnya bahasa tuh modal kamu baca soal, paham, bisa jawab gitu kan? Iya gak sih? Bahasa Indonesia tuh cuman bacanya doang banyak. Kalau kamu paham bacaannya biasanya jawabannya bener nggak? Tapi kalau kamu nggak biasa baca, banyak amat udah lence aja. Salah nggak jadinya? Oh kalau nggak gini, misalkan kamu males kayak gitu, males ngasal. Kalau ngasal kan udah jelas salahnya ya. Atau bisa jadi benar. Akhirnya kamu nyontek aja. Misalkan varian kemarin nyontek ke siapa? Bahasa Indonesia. Iya. Enggak. Bung Yuri. Enggak, pas ulangan kemarin itu kamu nyontek biasanya nyontek ke siapa? Oh, nyontek sendiri, bawa kertas. Kok kamu udah bawa kertas masih salah? Kamu udah nyontek bawa kertas. Nulisnya apa? Pas nulis nih, nggak keluar semua Pak. Udah nulis? Udah nulis tapi nggak keluar. Gitu. Keluar, aduh. Nggak keluar jawabannya. Berarti itu bukti kalau nyontek harus pintar juga ya ternyata ya. Soalnya kalau nyontek goblok tetap juga ya. Udah tulis enggak keluar. Ah ya udahlah. Iya deh. Lanjut ya, berarti tadi sakor buat orang yang sombong. Nah, inget nih. Oh iya, kemarin kan saya ajarin biar nggak sombong, gampang. Biar nggak sombong tuh gampang. Orang aneh itu orang sombong. Misalnya biasanya orang bisa sombong. Gini deh. Orang bisa sombong karena punya handphone bagus. Banyak nggak yang sombong karena handphone bagus? Banyak kan? Sebenarnya apa sih yang harus disombongin? Kenapa? Nah, yang penting soleh begini nih. Kalau orang soleh, pemikirannya nanti kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tetap nganggep miskin. Jadi gini, pas waktu itu dia pernah ketemu sama orang miskin. Terus ngomong begini, ayo sesama orang miskin ayo kita nongkrong bareng-bareng. Sesama orang miskin, ngapain tadi? Nabi Sulaiman ikut nongkrong nggak? Karena memang ngerasanya miskin bener. Dan kalau kamu soleh ngerasanya bakal begitu. Karena apa? Nabi Sulaiman dibilang punya semuanya. Coba itu punya Nabi Sulaiman apa punya Allah? Punya Allah. Kalau misalkan kamu soleh, kamu mikirnya segala sesuatu punya Allah, bisa sombong nggak? Enggak. Lo orang handphone punya Allah. Terus apa, rumah punya Allah, sepatu kamu punya Allah, baju kamu semua punya Allah. Orang diri kamu sendiri punya. Terus yang disombongin gimana? Berarti cara gak sombong tuh gampang. Aneh, orang-orang sombong tuh aneh. Coba misalnya kayak tadi, sombong karena handphone, yakin itu punya lu. Misalkan yakin Pak, yakin. Coba ntar kalau mati tetap punya lu. Enggak kan? Itu bukti kalau ternyata kita gak punya apa-apa. Sama-sama miskin kan? Nah di otak kayak begitu. Jadi otak yang soleh tuh kayak gitu. Berarti apa, handphone itu cuman titipan aja. Nabi Sulaiman dititipin kerajaan kayak gitu. Misalkan kamu dititipin punya handphone. Ya alhamdulillah Allah banyak nitip ke saya. Ya alhamdulillah. Itu cuman titipan. Kalau cuma titipan ngapain disombongin? Berarti kita belajar dari tukang parkir. Tukang parkir mobil banyak begitu. Emang pernah sombong? Enggak, karena dia tahu itu cuma titipan. Punya orang kan? Ya sama kayak kita nih. Mana sih yang punya saya? Mana yang punya kamu? Mana? Semuanya punya. Ya udah sih. Kita cuman dititipin aja. Aman kan kalau kamu punya otak kayak begitu, bisa nggak sombong? Nggak bisa. Oke, berarti kan orang-orang sombong kan orang-orang goblok. Karena dia nggak tahu kenyataannya semuanya itu punya. Oke ya, berarti mulai dari sekarang gampang ya.
Jadi nggak ngarah tuh nanti kita masuk neraka yang mana? Sakor. Karena neraka sakor ini untuk orang yang Nah kalau kita orang Islam gak ngarah sombong. Karena apa tadi? Segala satunya itu beneran punya Allah. Sedangkan kita cuman dititipin. Oke, ngerti ya? Oke. Lanjutnya yang mana? Yang wail. Wail tuh buat siapa sih? Buat? Untuk orang yang? keras hatinya dan Hah? tertutup, orang yang keras hatinya Keras hatinya dan dan tertutup dari apa sih maksudnya yang keras hatinya dan tertutup dari apa? mengingat Allah. Apa sih maksudnya tuh hati yang keras dan iya coba. Kata buku apa kata buku? Nggak mau sholat kayak Kata buku. Itu kata buku apa? Di sini neraka ini disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik dengan cara mengurangi berat timbangan. Itu neraka yang mana? Oh, ini buat pedagang ya? Oh, gimana tuh pedagang ya? Pedagang yang licik dengan cara mengurangi berat timbangan serta mencalonkan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang keras hatinya dan tertutup dari mengingat Allah. Oke, berarti ini biasanya buat pedagang ya? Waduh. Kamu mau dagang nggak? Mau ya? Nggak apa-apa dagang asal nggak curang. Oke ya? Curang tuh acuannya gimana sih? Misalkan begini. Kamu pengen dagang apa? Misalnya pengen dagang apa? Pengen dagang bakso? Apa? Pengen dagang bakso, katakanlah, gini deh, analoginya gini yang gampang. Misalnya kamu pengen dagang telur, ya kan? Kamu kalau ngambil telurnya yang langsung banyak itu, pengennya timbangannya dikurangin, dipasin apa dilebihin? Lebihin. Nih, pas kamu nih, misalkan kamu pengen jual telurnya kiloan. Terus kan kamu ngambil langsung 100 kilo kan? Nah, kamu pas beli 100 kilo, pengennya dikurangin, dipasin apa dilebihin? Pengennya dilebihin. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Dilebihin apa dipasin apa dikurangin? Dipasin. Ya udah nggak apa-apa. Tapi normalnya orang pasti maunya dilebihin ya. Lumayan bonus gitu kan. Tapi pada saat kamu jual ke orang sekilo, pengen dikurangin. Itu namanya curang. Kalau kamu pengennya lebihin, ya kamu ngejual orang juga ya lebihin. Coba kalau punya mental kayak gitu, laku nggak dagangan kamu? Punya mental yang disono minta lebih, kamu ngasihnya pun lebih. Laku kan? Laku nggak? Kenapa laku? Karena orang-orang ngasihnya kurang, kamu ngasihnya lebih. Lebih itu nggak harus lebih 1 butir telur. Kamu pernah beli telur nggak? Kan dikiloin. Sekilo berapa? Biasanya dilebihin nama abangnya sekilo berapa? Apa sekilo pas? Sekilo pas. Oh, pantas itu langganan telur saya laku bener. Itu pasti dilebihin. Jadi kayak 1.0 tambahin 10. 1.005. Tapi saya perhatiin dia nggak pernah tuh sampai 1.100 nggak pernah. Tapi kita ngerasanya dikasih lebih kan? Akhirnya dia juga laku. Sama abang ayam langganan saya. Misalkan tadi pagi saya beli dada ayam sekilo itu 40.000. Nah biasanya dilebihin sama abangnya. Gak mungkin satu pas enggak. Jadi 1 kilo 0 ditambahin berapa? Misalkan 10 atau 50. Karena susah kan ngepasinnya kan. Nah akhirnya abangnya juga laku. Kenapa saya balik ke situ terus? Karena dia ngasih lebih. Walaupun lebihnya cuma sedikit. Tapi tetap ngasih lebih. Nah nanti besok-besok kalau kamu mau dagang kayak begitu. Jangan diirit-irit. Aduh ini kebanyakan nih. Malah dikurangin nih orang gak balik. Oke ya. Kayak gitu. Berarti aman nih ya. Ada yang mau dagang emang? Ya udah pokoknya kalau dagang kayak gitu ya. Yang baik ngasihnya yang lebih. Ya lebih nggak usah banyak-banyak, pokoknya lebih lah. Mau lebih dikit nggak apa-apa. Oke lanjutnya yang hawiyah ya.
Kalau hawiyah buat siapa? Hah? Untuk orang yang timbangan amal kebaikan. Waduh. Apa tadi katanya? Untuk orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Yang kebaikannya sedikit. Terus? Udah itu aja. Kalau kamu kira-kira nih meninggal sekarang, masuk ke hawiyah nggak? Meninggal sekarang di detik ini. Kan habis ini katakanlah kamu pengen sholat duhur. Ternyata belum sampai sholat duhur kamu udah mati duluan. Kira-kira masuk nggak ke hawiyah? Kenapa? Karena amalnya belum banyak. Terus gimana dong cara memperbanyak amal dengan cara? Dengan cara? Apa? Kamu pengen amalnya banyak apa dikit? Biar apa? Biar nggak masuk neraka hawiyah kan? Ya udah berarti karena kamu nggak mau masuk neraka hawiyah, akhirnya kita pengen memperbanyak amal ya, amal kebaikan. Nah dengan cara apa sih kamu? Biar amal ibadah kamu penuh banyak, gimana? Ada rencana nggak? Kalau misalkan nggak ada rencana, ada yang berubah nggak? Nggak ada yang berubah. Kalau mati masuk neraka bener nggak? Masuk neraka bener, berarti kita harus ada rencana perubahannya. Rencana perubahannya apa? Biar amal baik kita lebih berat. Apa? Lebih banyak bersedekah. Itu nambahin amal baik nggak? Yaudah bagus, berarti sesuai. Kamu pengen beratin amal ibadah, terus kamu sedekah, nambah nggak? Nambah. Terus apa lagi? Saling membantu. Yakin? Misalkan kemarin pas ujian, saling membantu. Hah? Masuk surga atau masuk neraka kira-kira? Loh kan saling membantu kata Faridan. Tengah-tengah apa? Oh yang bagian kanan masuk surga gitu ya? Yang bagian kiri kamu masuk neraka gitu? Pemikiran dari mana kayak gitu? Kan masuk neraka kan nyemplung. Nggak bisa setengah-setengah Rasya. Setengah-setengah gimana? Masuk neraka nyemplung gak sih? Kok kamu bisa nyemplung setengah aja pak? Nyemplung setengah. Dikira beli nasi warteg. Nasi setengah. Enggak kan? Ya berarti gimana? Saling bantu membantu, bener apa enggak? Kalau itu makanya balik lagi, yang penting kamu soleh dulu. Kalau kamu soleh nggak ngarah, saling bantu membantunya, saling mencontoh itu nggak ngarah. Yang repotnya itu kalau kamu nggak soleh, saling bantu dari dalam hal apa? Misalnya kamu iseng ngumpetin pulpen temen, pulpen masih pada hilang apa udah nggak hilang lagi? Alhamdulillah. Katakanlah kayak zaman kamu goblok dulu yang suka maling pulpen, ya kan? Titip dong bentar gitu kan? Itu membantu nggak? Kalau dia pengen, oh iya deh nggak apa-apa sih, ngebantu nggak? Ngebantu. Tapi repot ya karena nggak soleh, ngebantunya jelek. Ngebantu dalam hal apa ini? Nyolong pulpen kan? Oke balik lagi, yang penting itu punya cita-cita jadi orang soleh. Kalau cita-cita jadi orang soleh, apapun semua jadi baik. Oke ya. Nah ini resepnya lagi biar timbangan kamu nggak ringan di apa tadi? Di amal baiknya. Kalau ringan amal baik berarti yang berat amal apa? Amal buruk. Amal baik itu kita dapat karena kita ngelakuin hal yang baik, ngelakuin hal-hal yang berbuah pahala. Nah kalau amal buruk itu berat karena ngelakuin hal yang buruk, ngelakuin dosa gitu kan? Simpelnya begini, yang paling gampang. Ini otak saya sekarang begini. Yang penting nggak dosa. Yang penting, kalau misalkan kamu punya otak kayak gitu, yang penting nggak dosa, amal baik kamu dikit pun tetap berat amal baik. Karena kamu fokusinnya yang penting nggak dosa. Enak gak punya otak kayak gitu? Dah, yang penting nggak dosa deh. Amal dikit bodo amat lah. Yang penting nggak dosa. Kira-kira kalau yang penting nggak dosa, amal baik kamu dikit, tetap beratan mana? Tetap beratan amal baik kan? Karena kamu punya otak yang penting
Nggak dosa. Jadi ngelakuin hal yang normal-normal kayak kamu sekarang aja. Tapi pastiin itu nggak dosa. Bisa nggak? Contoh, biasanya kamu dosanya karena apa? Karena? Gibah. Gibah tuh ngomongin orang. Ya udah, pas kamu pengen gibah, oh ada dosa nih, udah nggak deh. Aman nggak? Aman. Amal buruk kamu nggak jadi kan? Aman. Terus apa lagi? Selain gibah? Bohong. Iya, masih suka bohong nggak? Ya udah, mulai dari sekarang. Kenapa sih masih suka bohong tuh? Karena apa? Udah jarang bohong. Oh, dulu-dulu. Misalnya dulu-dulu kalau bohong itu karena apa sih? Karena kau pernah bohong nggak? Pernah. Biasanya bohong tuh karena apa? Karena nutupin kesalahan, iya apa enggak? Iya. Nah, berarti ya pengecut aja. Misalnya kamu bohong apa? Bohong sama yang suka gebukin kamu siapa? Marahin ya udah, nggak usah digebukin, dimarahin deh. Yang suka marahin kamu siapa? Mama. Terus akhirnya kamu bohong kan? Ya nggak? Biar nggak dimarahin. Contoh terakhir kali bohong sama apa? Sama mama, bohong apa? Bilangnya mau belajar tapi nongkrong. Oke. Misalnya kamu jujur. Kan sekarang kan kita udah nggak mau bohong nih. Ya. Akhirnya kamu bilangnya belajar malah nongkrong. Kamu ngomong deh, "Ma, aku mau nongkrong." Ya. Berarti bohong nggak? Enggak kan? Terus gimana emang kalau ngomong kayak gitu? "Ma, aku pengen nongkrong." Emang kenapa? Diomelin. Kamu nongkrong aja diomelin. Kenapa sih? Kamu apa aja diomelin? Oh, kalau kamu nongkrong nggak diomelin? Oh enggak. Varian kenapa nongkrong diomelin? Ada tawuran dari. Ngomong ya Varian. Kan di Bali gitu Pak Rawan. Iya banyak tawuran, Gosip. takut. Gosip. Emang kamu di mana nongkrongnya? Nongkrong di rel ya. Oh, di Bahari. Berarti beralasan nggak kalau kamu nongkrong di Bahari, takut tawuran, berasal nggak sama kamu marah? Ya takut ikut-ikutan. Nah, berarti bukan nggak boleh nongkrongnya sebenarnya. Iya, coba kamu ngomong, "Ma, aku mau nongkrong." Di mana? Di WC. Dimarahin nggak? Ya udah suruh. Disupport kan? Malah disupport. Ya. Iya. Berarti sebenarnya varian bukan nggak boleh nongkrongnya, nggak boleh main di tempatnya itu nggak boleh. Karena takutnya apa? Takutnya tawuran. Padahal Bahari nggak semuanya tawuran kan? Iya betul Pak, maksudnya. Kamu Bahari tawuran nggak? Kenapa nggak? Ya nggak tahu. Bang, ini saya bagian supportnya Bang. Supportnya. Iya tahu itu. Iya. Anggotanya Soria Independent Woman. Independen. Oh iya. Boleh. Lo kenapa Rasya? Dia belum tawuran soalnya. Oh. Tapi tau nggak sekarang itu tingkat pernikahan itu udah mulai nurun. Orang-orang udah banyak gak mau nikah karena apa? Nggak percaya. Wow, karena independen. Bagus gak? Bagus. Ya, sebenarnya bukan karena independent woman. Karena sekarang makin berkurang laki-laki yang layak untuk dinikahin. Ya benar. Ya, independent woman pasti pengen laki-laki juga. Cuman kalau apaan ini? Nggak ada kualitasnya. Jadi pengen nikah nggak? Enggak. Tapi kalau kamu beneran nggak independen, tetap ada laki-laki yang nggak spek dinikahin, tetap dinikahin. Karena perempuannya nggak independen. Ya, bagus kok independent woman. Nah, tinggal laki-lakinya aja nih yang dikuatin. Biar independent woman kayak Nisa mau sama siapa? Rasya. Ya Rasa. Iya. Dikuatin Sa. Kuat, Pak. Apanya? Kuat apanya? Iya, imannya. Kuat di mana? Nah, kayak begitu. Keren. Rasa kuat iman. Acuannya apa Sa? Kamu kuat iman? Sering sholat. Keren nggak? Subhanallah. Nah, kalau kayak begini
independen Nisa kayak Nisa ini mau nggak kira-kira sama Rasya? Bisa di ini Pak. Iya, tuh kan bisa di ini gitu. Jadi ini Tapi lah. Rasya tuh suka ada tawuran Pak. Oh, itu yang bikin males ya? Iya. Jangan jangan tawuran Hah? Enggak ya? Oh, iya, udah bagus. Terakhir kali tawuran di mana sih? Terakhir kali ada tawuran di mana? Apanya? Bone. Terakhir kali bener nih. Semalam ada nggak tawuran semalam ada nggak? Semalam. Di mana? Di Babaru. Semalam Sa. Orang ngadain gua dari Pak RT. Iya. Jam berapa? Jam 2. Oh jam 2. Pantesan. Soalnya semalam saya lewat Bebalun. Jam 8 di belakang mobil polisi. Iya. Kata saya, wih, semua diceritain. mobil polisi nih, ikutin lah. Gitu kan, saya pengen lihat ada rahasia apa enggak kan. Oh nggak taunya nggak ada tawuran saya. Jam 8. Jam 2. Ternyata nunggu polisi ngantuk ya. Iya. Nunggu polisi ngantuk terus pada tawuran jam 2 ya. Oh gitu. Itu mana lawan mana Sa? Nggak tahu Pak. Dari Pak RT. Oh dari Pak RT. Kalau Oh iya. info RT. Oh iya. Tapi anak SMP. Nggak tahu deh. Enggak umuran-umurannya kan kelihatan. Umuran SD, SMP apa SMA sama warga. Videonya dari jauh Pak. Kalau kayak gitu campur kalau tawaran kayak gitu. Kalau campur tuh berarti ngelawan siapa sih? Kayak Gangster film Pak, itu ada semua. gangster. Kayak kampung ngelawan kampung satu Iya. ke kampung lain. Oh ini antar kampung. Iya. Ini valid nggak? Mari. Saya soal goblok nih dapat info dari kamu doang nih. Iya Pak. Ini lawan mana apa lawan mana? 143 lawan Supri. 143 itu apa? Itu kayak wilayah Pak, wilayah. Oh bukan nama SMP bukan? 143 wilayah mana sih Kalau 143? malam-malam tuh Pak itu gangster-gangster Priok Pak. Minalisi. 143 itu yang rumahnya di mana coba? One Piece. Oh 143 itu Bonpis. Texas. Ya. Bonpis, Texas, Samudra. sama Samudra. Itu sama 143. Ya. Lawan Supri. Supri siapa lagi? Bapak mana bapaknya? Sundar Priok Pak. Saudara itu di mana? Ini Ya, Sundar. Sundar, daerah Sundar Priok. Gabungan sama Priok. Oh tapi yang Sunda-Sunda. Hah? Sudah. Lah katanya Supri Sunda Priuk. Susah. Oh Sunda. Oh berarti Sunter Priuk. Gabungannya sama Priok. Jadi itu lawan tanggal sampai sih Pak. Lah tapi kan yang apa Texas terus apa lagi? Itu kan Priuk juga. Iya, tapi dia gabungannya beda lagi. Gabungannya beda musuhan. Oh musuhan. Dari zaman banget. Jadi Supri lawan 143. 143. Kalau Supri kan masuk akal nih Sunter sama Priuk. 143. Enggak tahu sih. 143 itu namanya Priok Mentality. Tapi ini ada Prinya juga nih si Supri. Ada Priuknya juga. Iya. Ya. Iya. Terus dilawan juga sama Priuk. Nah, kalau menurut kamu mana yang kuat nih? Si Supri apa 143? Iya. Karena apa dia tawurannya ikutnya Supri Oh, Pak. Jadi milihnya Supri. Kenapa Supri yang lebih kuat? Tuh. Karena Katanya tembakannya lebih banyak. Nih. Emang acuannya lebih kuat apa sih? Acuannya lebih kuat. Langsung aja lihat yang mati berapa. yang mati. Yang mati kebanyakan 143. Ya. Iya. Yang mati 143. Ya kan? Yang cacat Supri. Kalau anak tadi kan udah mati, Suprinya Supri sudah cuma kalah. kaca. Oh, berarti menang. Supri. Padahal mah gak ada yang menang. Yang satu cacat. Kok kamu masih mikir siapa yang menang sih? Malah dimisahin yang cacat. Loh, berarti apa? Yang menang yang mana? Gak diminum Mas Sri. Seri kalah semua. Kalau kayak gitu berarti kalau tawuran tuh berarti kalah semua nggak? Iya. Ya kalah semua. Kalau nggak kamu tadi apa? Mati. Kalau nggak mati apa? Cacat. Yang menang yang mana? Yang mati apa yang cacat? Ya enggak tahu. Ya udah mulai dari sekarang otaknya yang bener lah. Kalau diajak tawuran kan, ya nggak usah. Terus sama Nggak usah ikut-ikutan Supri sama 143 ya. Ya udah. Biar azan dulu.